Kegiatan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019 ini digelar di Gedung Kasmat Lahai, Kabupaten Gorontalo, di mana pada kegiatan ini juga dirangkaikan dengan anugerah pengelolaan keuangan daerah, di mana kegiatan ini selain dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Gorontalo, juga dihadiri Sekretaris Daerah, Setda Kabupaten Gorontalo, Asisten Setda Gorontalo, pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa, serta Lurah se-Kabupaten Gorontalo. Dalam sambutannya, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Roswati Lasimpala SHMH mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menjadi evaluasi pimpinan OPD, camat, kepala desa, serta lurah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tiga perencanaan pengutangan basis data PBB K2 tahun 2020 Kabupaten Gorontalo. Keempat, langsung pemanfaatan aplikasi SIM BPKTB dan SIM PBB K2 secara online. 5. Memberikan apresiasi kepada pengelola keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. 6. Memberikan motivasi pada seluruh pengelola keuangan agar bekerja lebih jujur, disiplin, dan akuntabel. 7. Memberikan apresiasi kepada mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Gorontalo. Narasumber dan materi adalah Kepala Bupati Gorontalo, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, kemudian Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Gorontalo, dan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Peserta evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019 dan anugerah pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 terdiri dari 1 Kepala OPD se-Kabupaten Gorontalo, 2 Camat se-Kabupaten Gorontalo, 3 mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Gorontalo, 4 nominasi anugerah pengelolaan keuangan daerah APKD tahun 2019. Sementara itu, Bupati Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD mengatakan, secara keseluruhan pendapat daerah meningkat baik dari dana dari pusat maupun PAD. Namun meski begitu, dirinya mengatakan ada beberapa yang belum maksimal, bahkan ada yang turun dalam mencapai target PAD. Untuk menangani hal tersebut, ada 5 solusi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni keakuratan data, sistem, pembenahan SDM, kelembagaan, dan pengawasan. Secara keseluruhan pendapatan kita naik, baik itu pendapatan melalui APBD, dana pemerintah dari pusat, dan juga PAD. Tetapi ada beberapa yang belum maksimal dan ada juga yang turun. Ini yang kita evaluasi. Oleh karena itu, tadi saya sudah menyampaikan bagaimana pendapatan kita ini, terutama PAD kita terus naik. Maka saya sudah menyampaikan 5 solusi. Yang pertama, data harus akurat. Yang kedua, sistem misalnya saja pelayanan agar supaya ini masyarakat cepat, tidak boleh hanya konvensional, tapi juga melalui digital. Ini sekarang baru-baru juga yang kita luncurkan, termasuk juga mendekatkan kepada wajib pajak. Contohnya misalnya IMB. IMB serahkan aja ke desa atau ke kecamatan, sehingga orang masyarakat tidak perlu ke sini. Kemudian yang ketiga yang perlu dilakukan juga sumber daya manusianya, pemenahan SDM, terutama komitmen mereka, kejujuran mereka, sehingga penggalian dana itu benar-benar yang loss, yang hilang, yang belum istilahnya belum dimasukkan itu benar-benar masuk, termasuk potensi yang baru. Kemudian yang keempat yang paling utama lagi kelembagaan. Jadi kemungkinan ke depan kelembagaan, tapi itu akan kita masukkan di 2021-2026 melalui RPJMD yang baru. Bahwa kita membentuk OTK yang baru, yaitu Dinas Pendapatan, sehingga benar-benar ada dinas yang mencari uang, yang menggali dana untuk pembangunan daerah. Evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019 ini diakhiri dengan pemberian penghargaan bagi para pimpinan OPD, camat, kepala desa, lurah, dan juga mitra pemerintah daerah yang berkontribusi dalam peningkatan PAD pemerintah Kabupaten Gorontalo. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.